Selamat pagi pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama kami dalam acara TV Seputar Indonesia, membahas berita aktual dan terpercaya. Maraknya eksploitasi anak jalanan masih menjadi masalah besar di beberapa negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Keberadaan anak jalanan ini tidak hanya di kota-kota besar, melainkan di kota-kota kecil pun banyak sekali ditemukan pengemis dan anak jalanan. Hal ini disebabkan oleh peningkatannya jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia, terutama di kota-kota kecil. Terkait eksploitasi yang masih marak terjadi kepada anak-anak jalanan ini masih menjadi hal yang serius untuk kita usut lebih lanjut. Sebab eksploitasi ini sangat berdampak buruk bagi anak-anak seperti tidak mendapatkannya hak pendidikan, mengalami kekerasan, dan juga direnggutnya masa kecil mereka karena dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak menyebutkan bahwa anak-anak memiliki hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, mereka justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Orang tua yang memiliki ekonomi kurang mencukupi tersebut akhirnya memaksa anaknya dengan memperkerjakan mereka menjadi pengemis ataupun menyuruh mereka menjual sesuatu untuk membantu ekonomi keluarga. Dan pada Jumat 13 Oktober 2023 lalu, tim kami sempat mewawancarai salah satu anak yang kami duga telah dieksploitasi. Tim kami pun sempat mewawancarai pedagang serta pembeli di pasar Cives tersebut. Tanggapannya? Kalau untuk anak sih, kadang-kadang ada yang rese, kadang-kadang ada yang meresahkan juga. Kalau yang kayak pengamen juga itu meresahkan, soalnya kan mintanya tuh maksa. Iya, mintanya tuh maksa. Kalau nggak dikasih tuh suka rese gitu loh. Untuk penjualan sehari-hari, ada nggak pengaruhnya gitu? Apa jadi sepi gara-gara banyak pengemis apa gimana gitu? Ada nggak pengaruhnya? Ada sih, kadang-kadang juga ada yang jualan, yang beli pas kita lagi ngejualin suka buru-buru, soalnya dimintain secara paksa gitu. Sangat disayangkan ya, karena kan namanya usia anak-anak itu main. Kalau misalnya dieksploitasi, berarti kan dia harus berusaha untuk menyenangkan orang tuanya dengan cara ya kayak uang gitu kan pasti, ataupun dan lainnya. Dan kita juga harus tahu kenapa mereka dieksploitasi seperti itu gitu sih. Mau nanya, jadi kamu tuh kerja kayak gini sebenarnya mau sendiri apa ada yang nyuruh sih? Ada yang nyuruh. Kira-kira yang nyuruh tuh siapa ya? Hah? Kira-kira yang nyuruh siapa? Berarti bukan keinginan sendiri. Bukan keinginan sendiri. Terus kamu tuh kerjanya udah berapa lama ya? 3 bulan. Kamu kalau misalnya kerja kayak gini ada yang mantau? Ada. Ini kamu tuh masih sekolah nggak? Oke. Kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 3 Sekolahnya di mana? di Jati Bening. Sangat disayangkan bila anak yang seharusnya bertumbuh dan berkembang mengenai sesuatu yang baru dan menyenangkan malah harus bekerja seperti orang dewasa. Anak seharusnya mendapatkan kebebasan yang mereka inginkan selayaknya anak-anak pada umumnya dan dilindungi juga hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan. Sudah saatnya pemerintah menindaklanjuti kasus eksploitasi anak ini dan memberikan efek jera bagi oknum-oknum yang melakukan eksploitasi tersebut agar memiliki efek jera dan mengurangi tindakan eksploitasi anak di negeri ini. Buat ngatasin masalah eksploitasi anak ini, ada nggak kira-kira kayak saran atau harapan gitu buat tugas? Iya, harapannya sih lebih diketatkan lagi ya. Lebih tegas gitu ya? Diketatkan lagi. Kalau untuk kayak gitu tuh anak juga kasihan, nggak tahu anak sendiri apa anak orang. Maksudnya kasihan gitu loh, jadi bahan untuk minta-minta kayak gitu. Terus juga ada yang cerita juga, ada yang kasus-kasus di amit-amit ya dicabulin kayak gitu, maaf ya. Kayak gitu, iya, anak kecil-kecil yang cewek-cewek kayak gitu. Terus kira-kira Ibu ada harapan atau saran nggak buat petugas setempat buat mengatasi permasalahan eksploitasi ini? Kalau sekitar kayaknya gimana ya? Ya berharap sih ada yang punya jiwa sosial gitulah ya, maksudnya ya bisa dibimbing untuk memberikan keadilan bagi anak-anak. Cuman kalau untuk wilayah sini saya juga kurang paham ya, maksudnya kan kita bukan orang sini, takutnya nanti salah
bicara atau apa gitu. Cuman harapannya sih kalau bisa ya dihentikan, kalau maksudnya dikurangin lah kalau nggak bisa dihentikan. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Vina Anggraini. Saya Dinar Sekarpinola. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa.